Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya M. Saiful Hanan dengan NPM 3012365 akan memaparkan materi mengenai sejarah bahasa Indonesia, tujuan mempelajari bahasa Indonesia, dan peran mahasiswa agar bahasa daerah tidak punah. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kekerabatan pemuda yang berikrar: 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan 3. Penjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1945. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah agar siswa memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia dengan situasi dan tujuan berbahasa serta tingkat pengalaman siswa sekolah dasar. Pentingnya berbahasa Indonesia ditujukan agar para siswa lebih menghargai bahasa Indonesia, serta mempunyai kemampuan yang baik dan benar sesuai dengan etika dan kesopanan. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, sedangkan bahasa yang benar berarti berbahasa sesuai dengan kaidah bahasa. Mata kuliah atau mata pelajaran bahasa Indonesia wajib ada di setiap jenjang pendidikan. Hal ini dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 perihal Sistem Pendidikan Nasional dan ditegaskan kembali di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Ikhwal Sistem Pendidikan Nasional. Ada beberapa cara agar bahasa daerah tidak punah. Yang pertama, menerbitkan bacaan atau majalah yang menggunakan bahasa daerah setempat. Yang kedua, melestarikan bahasa daerah setempat dengan cara memakai bahasa daerah setempat untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menciptakan pagelaran-pagelaran yang berbasis budaya daerah setempat dengan menggunakan daerah setempat. Yang keempat, menjadikan bahasa daerah setempat sebagai suatu muatan lokal pembelajaran di sekolah agar dari generasi ke generasi bisa terus melestarikan bahasa daerah tersebut. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah bahasa Indonesia mengalami perkembangan pesat sejak ditetapkan sebagai bahasa nasional yang menjadi salah satu identitas bangsa yang membedakan bahasa Indonesia dengan bangsa yang lain.
Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mampu mengkomunikasikan berbagai ide, gagasan, dan perilaku penuturnya di berbagai aspek kehidupan, di antaranya ekonomi, politik, dan sosial budaya. Bahasa Indonesia bukan hanya sebagai bahasa resmi nasional, melainkan telah berkembang menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia. Dalam perjalanannya, bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan pesat dalam negeri dan menyebar luas sampai ke luar negeri yang mengakibatkan adanya peningkatan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional menjadi bahasa internasional. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.